أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Berusahalah mengeluarkan sedekah, yakni pada hari Jumat menurut kemampuan engkau walaupun sedikit. Bahasa kasarnya, jangan kada bersedekah hari Jumat, sekalipun hanya sedikit saja. Karena ini hari yang sangat afdal di dalam mengeluarkan sedekah, dan pahalanya ribuan kali lipat daripada hari yang lain. Sekedar kemampuan, artinya yang sugih bergalah, jangan yang sugih menuruti yang miskin bersedekah, yang miskin sempat yang sugih bantu. Wa'adal musiri qadaru wa'adal muqtiri qadaru. Bagi yang mampu sekedar kemampuannya, bagi yang tiada mampu maka sekedar kemampuannya. Bahkan terkadang orang yang miskin ini berpotensi mendapatkan pahala besar ketika ia sedekah, bahkan melebihi daripada sedekah orang-orang yang kaya. Coba kita pikirkan, namun orang sugih itu bersedekah 1 juta, tapi ini diisi tabungan 2 miliar. Kira-kira banyaklah 1 juta tadi. Menurut kita banyak, tapi menurut perhitungan Allah sedikit. Allah itu paling detail di dalam menghitung, makanya nama Allah itu Hasib. Ya Hasib, ya Hasib. Hasib itu orang yang sangat detail di dalam menghitung. Sebab Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu, Allah diisi tabungan 2 miliar, bersedekah 1 juta, sedikit benar 1 juta loh, sedikit benar. Tapi bagi orang yang miskin 1 juta itu sangat besar. Kenapa? Diisi duit 20.000. Jangan hanya 1 juta juga sedekah. Tapi ketika orang yang miskin ini ia sedekah 10.000 rupiah, tapi ia punya uang 20.000 rupiah, berarti separuh hartanya ia keluarkan fisabilillah. Coba orang yang diisi 2 miliar tadi, 1 miliar hanya separuh harta. Artinya sedekah yang dikeluarkan oleh si miskin dengan jumlah 10.000 rupiah karena ia punya uang 20.000, dengan sedekah yang dikeluarkan oleh si kaya 1 juta dan ia punya uang 2 miliar, jauh lebih besar pahala si miskin ini daripada si kaya. Karena perhitungannya seperti itu. Ya Rasulullah. Jadi jangan merasa bangga dulu orang yang kaya sedekahnya 1 juta padahal dia punya uang sangat banyak. Jangan merasa bersedih orang yang miskin ketika ia hanya mampu bersedekah 10.000, tapi ia sudah menafkahkan hartanya di jalan Allah separuh hartanya. Mbak dapat membejarnya 20.000 sehari, bersedekah 10.000, banyak kan? Separuh diberikannya. Ini yang luar biasa.
Justru ketika kita miskin, sedekah kita itu sangat besar pahalanya. Jangan bersedekah menunggu sugih, lam sedikit pahalanya. Jadi waktu kita sakit itulah Allah memberikan pahala yang besar di dalam sedekah kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian, kata Allah, maka hendaklah ia memberikannya, mengeluarkannya, menafkahkannya di jalan Allah. Jadi ada harta kita yang kita sisihkan fi sabilillah. Kata kawan, setiap hari Jumat kau menyisihkan 10.000, kau menyisihkan 20.000, ini pahalanya gondol. Maka mun urang bersedekah kadang mau istilahnya itu jong, hitungannya itu nambah kurang karena mau. Justru sedekah itu menambah harta kita. Ma naqasa malun min sadaqatin bal yazdad kata Rasulullah. 3 kali Rasulullah mengatakan, tidaklah berkurang harta yang ia keluarkan di jalan Allah, harta yang ia sedekahkan, melainkan bertambah dan bertambah dan bertambah. Memang secara zahirnya bersedekah 10.000 berkurang duitnya 10.000. Asal diisi duitnya 1 juta di dompet keluaran 100.000, artinya berkurang 100, sisa 900. Itu pandangan kita. Tapi menurut Nabi kita, bal yazdad. Percaya pandangan kita, percaya pandangan Rasulullah. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah ketika menuturkan suatu kalimat tidak pernah dengan hawa nafsunya, melainkan apa yang keluar daripada lisannya Rasulullah, wahyu dari Allah. Pasti bertambah. Itu aja sudah. Bahkan seandainya orang yang sedekah itu tujuannya minta puji kepada makhluk, tetap ia mendapatkan pahala yang besar. Dan kadang ada ikhlas ini, dibintang guru itu, jadi dapat pahala gondol. Orang tuh bersedekah ria, bersedekah sum'ah, minta puji lawan makhluk, minta tangguh lawan makhluk. Namun kada banyak kada bersedekah biasanya iya dapat pahala gondol. Di tangan mana pahalanya? Menggembirakan orang yang sedekahnya. Ini pahala yang beda. Ujar Nabi, idkhalus surur 'ala qalbil mu'min khairun min ibadati 60 sanah. Memasukkan kegembiraan di dalam hati orang yang beriman itu lebih afdal daripada orang yang beribadah 60 tahun lamanya. Jadi jangan ditangati orang bersedekah, jika bersedekah ria aja ya. Inya bersedekah lawan orang tadi, himong yang disedekahnya tadi khairul min ibadati 60 sanah, lebih baik daripada beribadah 60 tahun lamanya. Gembira. Jadi memasukkan kegembiraan di hati orang yang beriman itu beda-beda. Bagi orang yang kaya, masukkan kegembiraan di hati orang yang beriman dengan hartanya. Bagi orang yang berilmu, masukkan kegembiraan di hati orang yang beriman dengan ilmunya. Bagi orang yang punya tenaga, punya kemampuan, ada kekuatan, masukkan kegembiraan dengan tenaganya kepada orang yang beriman. Jadi kita ini kawa membahagiakan orang beradaan, berpotensi beradaan. Kalau bang yang sugih aja kalau menghimungi orang kada, yang miskin kawa, yang kuat tenaganya kawa, yang alim kawa. Ujar Nabi Allah, khairun nas khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik daripada kalian adalah orang yang paling bermanfaat di antara kalian. Jadi kita hidup ini gasan orang lain,
tujuan hidup kita mun hendak menjadi manusia yang terbaik gasan orang, isi harta gasan orang beriman, isi ilmu gasan orang beriman, isi tenaga gasan orang beriman. Allah ikhlasnya yang kadang ikhlas saja bersedekah konol pahalanya pada ikhlas, yang kadang ikhlas tuh riya sedekahnya sum'ah ya konol pahalanya dipintakan membahagiakan orang beriman, apalagi yang khalisan liwajhillah, maka bagaimana pahalanya besarnya di sisi Allah. Kok benar pahala? Arti pahala itu qaribun min rahmatillah, dekat dengan rahmat Allah. Maksud orang itu kenal pahalanya, ia banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, baik kebaikan di dunia, terlebih-lebih kebaikan di negeri akhirat. Jadi pahala itu bukan hanya dibalas oleh Allah di surga, karena di dunia saja sudah dibalas oleh Allah. Buktinya orang yang pemurah itu diluaskan rezekinya oleh Allah. Kadada sejarahnya orang pemurah itu bangkrut, kadada sejarahnya. Ada ibu Roy berarti mencetak sejarah kan? Ya Rasulullah, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang pemurah ujar Rasulullah, ia tuh cinta Allah, cinta lawan ia. Dekat dengan Allah maksudnya Allah cinta lawan ia. Qaribun minan nas, manusia cinta lawan ia. Di mana aja orang pemurah tuh Anda ibu orang berdatang masuk sidang kawaro bahagia, mudahan ditraktir sidang, mudahan ditraktir sidang. Orang pemurah qaribun minan nas, manusia cinta dengan mereka. Qaribun minan jannah, ia dekat dengan surganya Allah. Ba'idun minan nar, ia jauh daripada nerakanya Allah. Sebaliknya wal bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang bakhil, pemalar, engken berajut jarak 12 bayu satifik kata gugur nakaf tu orang bahari menyambat engken berajut jarak 12 bayu satifik kata gugur gam-gam karak, apakah gam-gam karak. Intinya pemalar, orang pemalar ujar Nabi ba'idun minallah, Allah benci teman-teman. Biar ahli ibadah, biar alim, biar ahli Quran hafal 40 juz, maka ya 40 juznya tuh juz mangga, juz jarro, juz al-fatah, kurang 30 juz, hafalnya 40 juz. Ahli Quran orangnya tapi bakhil, ba'idun minallah, ia dibenci oleh Allah. Tiap malam qiyamul lail tapi pemalar dibenci Allah. Senin Kamis puasa tapi pemalar dibenci oleh Allah. Allah benci lawannya. Ya Rasulullah, na'udzubillah. Ba'idun minan nas, manusia kada katuju lawannya. Jangankan orang lain, anak bininya aja muat. Anak bininya muat. Yang tabahnya engkau jadi rumah lagi sudah ada ngomong lalu sudah pangoler pamalar pangolawan pamalar ini mendarah daging darahnya sudah pamalar lawan tenaga pamalar lawan duit pulang ya Rasulullah tak kumpul anak bininya kan ada 7 tapi harapnya dahsyatnya kurang pemalar adalah jahatnya pulang pemalar
orang pemalar kan iya kadang-kadang juga orang pemalar itu harapnya saking dahsyatnya orang pemalar itu ingin pemalar nyambar pemalar tadinya pemalar nya kan ini hanya kadang-kadang tujuh orang pemalar padahal ini pemalar kan saking jahatnya yang orang pemalar ya Allah ya Rasulullah katanya mengharap juga tahun dari yang kurang dari ya Rasulullah ujar ulama sufiah tapi kita tidak boleh subuh dengan orang ujar ulama sufiah saking husnuzonnya mereka kepada seluruh manusia tidak ada manusia itu yang bakhil yang ada karena kita terlalu tamak dengan harta mereka. Kenapa jadi kita menyambatnya pemalar? Karena kita terlalu tamak dengan hartanya. Lalu kita sambat pemalar, sebenarnya ada manusia itu yang bakhil. Nah ini untuk hati kita menjadi pandangannya. Jadi jangan juga menyambat orang pemalar. Husnuzonnya baik sangkanya kita lawan orang lain lah. Sekalipun orang banyak sudah meriwayatkan mutawatir riwayatnya ini dari fulan bin fulan, enggak tuh fulan bin fulan ini atau pamalan, tetap kita harus baik sangka. Tetap kita baik sangka. Nah jangan kita yang bisa disampaikan tanpa guruan yang kayak ini, nggak betul tuduhan desa pamalan, jangan, kada boleh. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hati yang pemurah, karena bakhil dan pemurah itu gawian hati, bukan gawian tangan. Lain masalah sufi lawan miskin lain. Ini urusannya hati. Lain urusan sufi atau miskin. Kalau bang nyaman aja kau pemurahnya bang suki kada banyak kayak suki pemalas. Kalau bang ingat juga jadi pemalas tuh karena miskin kada banyak kayak orang miskin pemurah. Ini lain masalah miskin atau suki ya, ini masalah hati, kebersihan hatinya. Semakin bersih hatinya semakin pemurah jiwanya. Makanya salah satu ciri orang yang wali abdan ya Rasulullah, inna abdana ummati la yadkhuluna al-jannah bi kathrati shalah wala bi kathrati siyam, bahwasanya wali-wali abdal di antara umatku tidaklah mereka masuk ke dalam surga karena banyak salatnya, karena banyak puasanya, padahal mereka ahli salat dan ahli puasa. Tapi bukanlah salat dan puasa mereka itu menyebabkan mereka masuk ke dalam surga, tetapi yang mereka menyebabkan mereka masuk ke dalam surga, kata Rasulullah, bisakhawatin nufus, karena memiliki jiwa yang pemurah. Jiwa yang pemurah inilah yang menyebabkan wali-wali abdal itu masuk ke dalam surganya Allah. Pemurah lawan tenaga, pemurah lawan harta, pemurah lawan senyum. Kan banyak arti pemurah tuh. Ada kawan di bintangan harta tenaga, ada kawan di bintangan tenaga senyum menjadi muka rumah doang. Najwa merek baru tertawa terus pun ada orang tertawa wajahnya pas kededak orang tertawa. Nah ini yang ngalih ini bahaya. Ada orang tertawa, kan bagus saja tuh mas. Tabassum shadaqah, senyum itu shadaqah. Yang ngalih itu kan ada orang tertawa. Kira-kira kasarnya melihat jin itu menuju jadi ini masalah hati. Semakin bersih hatinya, semakin ia memiliki jiwa pemurah. Bahkan ketika ia beribadah, seluruh pahala amal ibadahnya ia hadiahkan seluruhnya kepada umat Rasulullah. Ya Allah, pahala ulun qiyamul lail malam ini ya Allah,
kalau memang engkau terima ya Allah, dan ulun yakin ulun bisa mengerjakan ini karena pertolongan engkau ya Allah, seandainya ada pahala maka ulun hadiahkan seluruh pahalanya kepada seluruh umat Rasulullah, sampai dipintangan pahala itu berada. Apalagi dipintangan duit, wali dipintangan pahala pemurah luar biasa, dipintangan doa pemurah luar biasa. Doa wali itu seluruh umat Rasulullah didoakan, itu ciri khas waliullah. Makanya ujar Syekh Salman, barang siapa membaca Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad sampai habis ada fadilahnya, maka ia akan mendapatkan martabat fadilah wali kutub. Kenapa jadi mendapatkan sedemikian besar fadilah bagi orang yang mengamalkan doa ini? Pada doanya pendek ya, Allahumma li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah umat Rasulullah, ya Allah sayangilah umat Rasulullah, ya Allah tutupilah keaiban umat Rasulullah, ya Allah tambahilah kekurangan umat Rasulullah. Kenapa jadi fadilatnya ini ia mendapatkan martabat pangkat wali kutub? Karena doa-doa gawian wali itu selalu memikirkan umat Rasulullah. Lalu kita mengamalkan doa ini sama kita mendoakan seluruh umat Rasulullah. Dan inilah gawian para aulia Allah. Inilah yang selalu ada di otak waliullah. Selalu yang dipikirkannya umat Rasulullah. Itu yang dipikir di otaknya ini umat Rasulullah. Habis bangun muring niatnya ya Allah ulun hendak berbuat baik lawan seluruh umat Rasulullah. Ulun hendak bermanfaat lawan seluruh umat Rasulullah. Pahala ulun ya Allah yang ulun kerjakan dari pagi sampai menjelang tidur, ulun berikan seluruhnya lawan umat Rasulullah. Mantap. Itu gawian waliullah. Ujar Rasulullah apa? Man lam yahtam bi amril muslimin wa laysa minhum. Barang siapa tidak peduli dengan perkara orang muslim, maka ia bukan tergolong di dalam golongan orang-orang muslim. Jadi kita wajib ada kepedulian di hati kita kepada umat Rasulullah. Ketika mereka mendapatkan musibah, doakan mereka agar diangkat daripada musibah. Ada kepedulian di hati kita ketika mereka mendapatkan nikmat di sisi Allah dari Allah, kita pun juga ikut bergembira karena umat Rasulullah mereka mendapatkan nikmat dari Allah. Jangan merangkak kurang dapat nikmat merangkak. Seharusnya gembira, himungnya insan sudah dapat nikmat, mahimungnya insan aku naik pangkat, mahimungnya di sana pun nukar mobil, gembira karena di otaknya hanya untuk orang-orang. Ya Allah, kada pernah memikirkan lawan dirinya. Wa yu'athiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu akhlak para sahabat. Wa yu'athiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yang mereka utamakan adalah orang lain sekalipun diri mereka di dalam kefafahan, diri mereka di dalam kesusahan. Yang mereka pikirkan hanya orang lain. Nabi ketika di akhir hayatnya yang keluar daripada lisannya ummati ummati. Mun kita pas hendak mati misalnya kayak apa bini siapa kayak apa anakku, kayak apa hartaku, jawabannya lawan hati Rasulullah. Sidin kan memikirkan kayak begini, padahal bini Nabi benar-benar yang ditinggalkan. Bila Sidin meninggal, Sidin kadang memikirkan anak Sidin, karena anak Rasulullah banyak.
cucu Rasulullah banyak. Tapi yang keluar daripada lisan mulia beliau adalah ummati, ummati, ummatku. Kayak apa? Umatku kayak apa? Jadi bagus banget doa yang Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, ya, diamalkan biar pada sembahyang subuh itulah. Maksudnya kada di sembahyang subuh, artinya sembahyang zuhur baca juga, sembahyang asar baca juga, gitu. Kalau pak ada bersubuh, cemburu berarti kan sembahyang subuh boleh aja baca doa. Kita ada riwayat dari Nabiullah Khidir alaihissalam, beliau mengatakan sangat dianjurkan membaca Allahumma li ummati sayyidina Muhammad sampai habis itulah 3 kali ba'da kulli maktubah, sesudah sholat 5 waktu. Itu ulun pernah membaca di salah satu kitab Nabiullah Khidir, beliau pernah berkata demikian. Jadi pesan Sidin Dawan kita bagus diamalkan 3 kali habis sembahyang 5 waktu. Tapi kita dikhususkan di sembahyang subuh 4 kali. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah umat Rasulullah. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, ya Allah sayangilah umat Rasulullah. Allahumma astur umat sayyidina Muhammad, ya Allah tutupi aib umat Rasulullah. Allahumma jur umat sayyidina Muhammad, ya Allah tambadi kesalahan umat Rasulullah. Jadi di hati ini maras terus lawan orang, kada ada pikiran hendak jahat lawan orang tua, ada. Bahkan melihat orang yang ahli maksiat bukan pandangan murka tapi pandangan maras, pandangan kasih sayang. Jikalau orang yang tidak ada kasih sayang di hatinya ketika melihat orang yang ahli maksiat, ia sumpah serapah dasar ahli neraka nyawa. Tapi orang yang penuh dengan kasih sayang di hatinya ketika melihat orang yang maksiat, ia rangkul, ia doakan kepada Allah agar mendapatkan hidayah. Ini yang namanya akhlak. Kada yang menyembahi orang adalah akhlak kita nih. Di tengah malam nih aku mendoakan orang, aku mendoakan orang. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia paling bermanfaat lawan manusia yang lain. Kan kembali ke hadis tadi bulan. Jadi kita kada diisi duit misalnya tenaga, kada diisi tenaga ilmu, ada jual lagi doa. Terakhir mau sama doa juga koler terlalu tidak lipat benar. Sudah bersedekah, sudah pangoler, ditambah tulang bongol tadi makan manfaat orang. Nah jadi orang tidak bisa mendoakan orang pelanggar hakon melangkap lalu. Ada itu ayo mudah-mudahan orang miskin dia mendoakan orang ada baik. Nada tuh tetanggaan tuh lah misalnya acaraan kita kata membantu, mudahan acaranya dilancarkan, mudahan dimudahkan oleh Allah segala perkaranya, mudahan sehatnya habis ajaran itu datang dan daya dari itu barang. Maka ketika kita berdoa itu ditulis ibadah oleh Allah. Jadi jangan sepelekan doa. Dan mulai minggu tadi udah pada jangan sepelekan doa. Kada gambaran doa ini biar di lisan kita, gak di hati kita, gak minta lawan Allah. Dan doa ini adalah bukti kehambaan kita di hadapan Allah, bukti kefakiran kita di hadapan Allah. Orang fakir dalilnya ketujuh meminta lawan orang sugih. Antumul fuqara wa nahnul aghniya. Nyawa fakir berdataan dari Allah bunda yang sugih. Nah akhlak si fakir kayak apa? Meminta lawan orang sugih. Itu akhlaknya rancak berdoa. Itu akhlak orang fakir. Rancak berdoa. Ketujuh mendoakan, ada waliullah yang gawiannya mendoakan orang. Ini kan beribadah kada
sembahyang sunat kada, puasa sunat kada, baca Quran kada, gawiannya duduk di muka rumah. Bila ada orang berjualan, mudahan payu jualannya. Ada orang tuha lewat, mudahan sedikit sehat. Ada kakak-kakak lewat, mudahan selamat orang tuh jadi orang alim. Gawiannya itu aja jadi waliullah. Jadi jangan sepelekan mendoakan orang. Ini pahala yang besar di sisi Allah. Ada pandangan khususiyah dari baginda Rasulullah terhadap orang yang suka mendoakan orang lain. Duduk di muhara lawang aja, di muhara lawang ya, duduk di muka rumah aja, pandangan bini, duduk di muka rumah aja, melihat orang lewat doakan. Iwak ya, mudahan payu diwaksini. Kita kan apa menukar gadang misalnya, mudahan payu diwaksini. Pais ya, mudahan terbalik pais. Allah doakan yang baik-baik. Lewat orang garing Ina sakit muhan, ina pucat mudahan sidin biar di hati ini ada pandangan khusus dari Rasulullah. Orang yang suka mendoakan orang lain, ada pandangan khusus. Dan ketika kita berdoa, hebatnya syaitan itu malah cuma di hati kita. Syaitan itu hendak menjerumuskan hati kita, hendak menyambati orang yang kita itu macam-macam. Tapi ketika kita berdoa dengan doa kebaikan kepada orang tersebut, syaitan melacur aja. Itu harapnya doa. Kurang apa sudah ulun menjelaskan tentang doanya semua lengkap pada udah. Tinggal mengamalkan aja lagi. Amalkan ketujuh mendoakan orang, ketujuh mendoakan orang. Mungkin Pak doanya buruk dan ia jadi bini mulut. Mendoakan orang itu ada itu mendoakan kita seorang dan itu khusus di kurang bujangan aja yang berbini Pak boleh lah. Wallahu a'lam. Karena ulun di rumah aduh ulun dijawab banyak pandangan. Nah kemudian jadi kembali kepada sedekah di hari Jumat ini pahalanya gondol benar. Jadi mengkawan anggap wajib bersedekah hari Jumat. Lelakian besangu duit ke masjid, jangan celengan dicelengi ini orang. Nah lewat celengan, ya udah isi sudah berceleng. Celengnya orang. Ada yang membaca salawat Allahumma sholli alaihi seharusnya ulah nangkahi wajib hari Jumat bersedekah di masjid kah di manakah ulah nangkahi wajib. Dan ya, rasakan ya biar bila sudah apalagi 40 kali Jumat ini mengamalkan rasakan ya barokah dari sedekah di hari Jumat. Apalagi sawah memakani orang hari Jumat, apalagi memberi kuitan di hari Jumat, memberi paguruan di hari Jumat, luar biasa fadilahnya. Jadi mondian hanya memberi kuitan intai di hari Jumat, itu hari yang penuh barokah. Hari Jumat itu luar biasa. Maka memberi kuitan ini pahalanya satu kali kebaikan kita memberi orang tua kita itu dinilai oleh Allah 100.000 kali lipat. Balasannya 100.000 kali kebaikan dibalas oleh Allah. Satu kalinya. Apalagi di hari Jumat kali berapa? Ziarah kawadah kuitan jadi di hari Jumat. Mulainya dari hari Kamis sore sesudah asar itu termasuk sudah hari Jumat. Ada kalau hari Jumat, Kamis habis asar ziarah kubur kuitan,
Ini pun juga fadilah yang menurut riwayat di dalam hadis Rasulullah, orang yang di dalam kubur itu dari malam Jumat sampai siang Jumat itu dibuka hijab oleh Allah, dibuka hijab oleh Allah, sehingga mereka mengetahui siapa yang ziarah ke kuburan mereka. Tahu, oh anakku berziarah, oh lakiku berziarah, oh cucuku berziarah, ya tahu. Tapi selain daripada hari Jumat ditutup lagi oleh Allah. Kada melihat lagi, kada melihat lagi, ditutup oleh Allah. Jadi dia tahunya dapat pahala siapa yang memberi ini. Kada tahunya siapa yang tukang beri, tahunya dapat pahalanya, dapat kiriman rahmat dari Allah. Tapi bila hari Jumat, dia tahu siapa yang mengiriminya, siapa yang berziarah lewatnya, siapa yang bahagia lewatnya, dia tahu. Itu khusus bagi orang awam. Sedangkan para aulia Allah di hari apapun mereka melihat akan kita ziarah kubur mereka. Nah, itu bedanya wali lawan orang biasa. Bila kita ziarah ke makam wali hari Jumat, ke hari Selasa, ke hari Arba'ah, Rabu, Kamis, barang aja wali itu tahu. Tapi bila wadah dan utamakan hari Jumat. Nah kemudian karena sedekah di waktu itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda, betul pahala sedekah di hari Jumat, maka engkau kumpulkan antara sholat di hari Jumat adalah ibadah itu dikumpulkan antara sholat jasidin, sembahyang sunat maksudnya di sini, puasa awal. Tapi bila puasa di hari Jumat itu harus digandeng lawan hari sebelum atau sesudahnya. Jikalau tersendiri di hari Jumat, maka makruh hukumnya puasa. Jadi bila puasa juga hendak hari Jumat, gandeng lawan Sabtu atau gandeng lawan Kamis. Anda berpuasa. Nah kemudian digabung dengan sedekah, jadi ada sholat sunnahnya, ada puasa sunnahnya, ada sedekahnya, ada pembacaan Al-Quran. Apa yang disuruh pada hari Jumat? Yasin, surah Kahfi, surah Toha, surah Tabarak, itu disuruh dan dianjurkan pada hari Jumat. Al-Quran ngarannya berzikir, banyak zikir yang dianjurkan pada hari Jumat. Beriktikaf, ketika kita masuk ke masjid, niat nawaitu an a'takifa bi hadzal masjid lillahi ta'ala, sahaja aku beriktikaf pada ini masjid karena Allah Ta'ala. Jadi biar bila masuk sembahyang Jumat, tuntung misalnya sudah tahiyatul masjid, tuntung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung sahaja aku beriktikaf pada ini masjid karena Allah Ta'ala. Karena iktikaf di hari Jumat itu besar pahalanya daripada iktikaf di hari-hari yang lain. Jadi bila masuk masjid saja i'tikaf, asal masuk masjid i'tikaf. Yang sembahyang maghrib misalnya di Masjid Miftahul Jannah, masuk masjid nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, biar sebentar kata ulama, tetap kita mendapatkan pahala i'tikaf. Jadi orang yang berniat i'tikaf dia mendapatkan pahala khusus daripada i'tikaf tadi, sedangkan yang tidak berniat i'tikaf tidak dapat pahala i'tikaf. Jadi i'tikaf itu berhajat dengan niat. Makanya ada di masjid itu tulisannya yang berjalan ada tulisan nawaitu an a'takifa bi hadzal masjid lillahi ta'ala, untuk mengingatkan kita. Itu lafaz niatnya, namun kada tahu lafaz niatnya di hati aja. Sahaja aku beriktikaf pada ini masjid karena Allah Ta'ala, dapat pahala khusus. Jadi orang yang berada di masjid, sekalipun tanpa imbai masuk masjid, beda pahalanya.
maknanya beda-beda. Karena ada yang berilmu, ada yang tiada berilmu. Yang berilmu ia berniat i'tikaf, ia mendapatkan pahala i'tikaf, terlebih di hari Jumat ia mendapatkan pahala yang besar daripada niat i'tikafnya tadi. Guring rianya misalnya di hari Jumat tadi, tapi yang niat i'tikaf dapat pahala juga tetap. Ada guring, itu harapnya i'tikaf. Allah, hal yastawi alladhina ya'lamun wa la ya'lamun, sama dengan Allah Ta'ala. Orang yang berilmu lawan kata kada sama. Makanya kita dibahajat benar lawan ilmu agar ibadah kita berkualitas, ibadah kita ini bertambah baik. Semakin bertambah umur kita, bertambah baik ibadah kita. Sekalipun tidak bertambah banyak, tapi bertambah baik. Bertambah baik itu lebih utama daripada bertambah banyak tapi kada baik. Nah kemudian dan menunggu sholat demi sholat, menunggu sholat demi sholat itu ibadah. Seorang ulama as-salaf berkata, barang siapa memberi makan orang miskin pada hari Jumat, kemudian pergi di awal waktu ke masjid dan tidak mengganggu seseorang, kemudian ia mengucapkan setelah imam memberi salam, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Hayyul Qayyum, as'aluka an taghfirani wa tarhamani wa tu'afiyani minan nar. Orang tadi adalah beisukan ia memberi makani orang miskin. Beisukan adalah atau malam Jumat memberi makani orang miskin. Imbantunya sembahyang pulang di awal waktu ke masjid rentetannya dan kada zolim lawan orang. Lalu setelah mengucapkan salam sesudah sholat Jumat, lalu ia membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Al-Hayyul Qayyum, as'aluka an taghfirani wa tarhamani wa tu'afiyani minan nar. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang hidup kekal dan yang selalu mengurusi makhluknya, aku memohon kepada Engkau agar Engkau mengampuni aku dan menyayangi serta menyelamatkan aku daripada api neraka. Kemudian ia ucapkan doa yang diinginkannya, maka dikabulkanlah doanya. Ya, imbah tuntung berdoa yang di atas tadi, apa hajat pian bulan, apakah hendak biar bahasa Indonesia, ya Allah, apa permintaan biar, dan lain maka hendak sugi, apa bini menalaki, Allah. Maka niscaya dikabulkan oleh Allah dan doanya. Tapi syaratnya tadi, rentetannya tadi adalah memberi makan dahulu lawan orang miskin, biar seikong orang miskinnya diberi makan. Kalau pak harus 40 ikong nggak ada, biar seikong aja. Besok kan orang miskin warung tak kita, oh itu warung, kan kacang kulit, kacang nyesal dia orang miskin, ompong hasil dalam itu kan kacang karas kacau. Itu pada banyak mati orang, menyakiti orang, ngerendah. Biar seikong yang diberi makan ini, imbah itu pulangnya besongsong ke masjid, hanya imbah itu kada salim lawan orang. Nah imbah tuntung sembahyang Jumat membaca doa yang disambat tadi telah. Nah imbah tuntung membaca doa tadi, apa permintaan kita istilahnya dikabulkan doanya oleh Allah. Jadi yang menjadi wasilahnya di dalam qabul doa tadi adalah it'amul masakin, memberi makan orang miskin. Itu wasilahnya. Banyak orang yang hendak qabul hajat di hari Jumat ini memberi makan orang miskin, memberi makan anak yatim, atau memberi makan orang aja gitu, rancak orang itu qabul hajat. Nah kemudian jadikan hari ini ada orang meminta cara tahlil Allah wa'ala
terus.